Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhtiar dengan NIM 64241629. Pada kali ini saya ingin melakukan simulasi peramalan penjualan mobil Honda menggunakan 4 metode. Yang pertama ada time series moment, yang kedua ada time least square, yang ketiga ada semi average, dan yang terakhir adalah regresi tunggal. Di sini kita memiliki data penjualan mobil Honda pada tahun 2014 sampai 2024. Berikut adalah data dan hasil penjualan pada tahun 2014, yaitu 159.147, pada 2015 ada 159.253, pada 2016 ada 199.364, pada tahun 2017 ada 186.859, pada 2018 ada 162.170, pada 2019 ada 137.339, pada 2020 ada 79.451, pada 2021 ada 91.393, pada 2022 ada 125.411, pada 2023 ada 128.010, dan pada tahun 2024 ada 103.023 unit. Lalu di sini kita mencari hasil penjualan pada 2025. Maka kita masukkan ke dalam tabel seperti berikut, yaitu tahun dan penjualannya. Lalu kita masukkan tahun X. Nah, tahun X ini kita start dari awalnya, yaitu adalah 0. Lalu berikutnya mengikuti, dimulai dari 0 sampai ke 10. Nah, pada 2025-nya ini kita isikan dengan 11. Nah, kita jumlah hasil sales ini, kita total dari sales pada tahun 2014 sampai 2024. Kita total menjadi 1.531.420. Lalu tahun X-nya juga kita jumlah semuanya menjadi 55. Lalu XY-nya ini kita dapat dari tahun, yaitu X, dikalikan dengan sales, yaitu Y. Maka akan mendapat seperti berikut. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan penjumlahan lagi daripada satu tahunnya itu. Nah, dari XY-nya ini kita totalkan lagi menjadi sekian. Nah, X kuadratnya ini dari mana? Dari tahun. Karena X kuadrat. Jadi tahunnya kita kalikan, kita kuadratkan. Nah, jangan lupa kita jumlahkan juga tahunnya seperti yang lain. Jadi 385. Nah, masuk ke perhitungan. Ada rumus, yaitu persamaan 1 jumlah Y sama dengan A titik N plus B jumlah X. Lalu ada persamaan 2, yaitu jumlah XY sama dengan A jumlah X ditambah B jumlah X kuadrat. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkan seperti ini. Ini untuk persamaan yang pertama, yaitu jumlah Y, yaitu 1.531.420 sama dengan 11A. Nah, 11-nya ini dari mana? Karena tahun 2025 yang akan kita cari, yaitu 11A. Lalu ditambah dengan 55B. 55B ini dari mana? Dari jumlah ini, jumlah tahun X-nya, yaitu 55. Dan itu adalah persamaan 1. Lalu selanjutnya kita cari adalah persamaan kedua. Persamaan keduanya adalah jumlah XY sama dengan 6.755.998 sama dengan 55A. 55A yang tadi adalah ini dari tahun X ditambah 385B. Nah, itu dari jumlah X kuadrat. Lalu kita bisa
kita bisa samakan antara ini 11A dan 55A. Kita bisa kali dengan 5. Dan hasilnya akan menjadi ini. Nah, dari 1.531.420 kita kalikan 5. Dan itu semua kita kalikan dengan 5. Jadi 7.657.100 sama dengan 55A ditambah 275B. Dari 55B yang tadi kita kalikan 5. Nah, karena yang bawahnya dikalikan 1, maka sama hasilnya. Lalu kita bisa kurangi untuk mencari B-nya. Seperti ini. Kita lakukan pengurangan. Nah, di sini kita lakukan pengurangan karena kita ingin mencari B-nya, yaitu dengan 7.657.100 unit sama dengan 55A ditambah 275B dikurang 6.755.998 sama dengan 55A tambah 385B. Nah, kita mendapatkan 901.102 sama dengan minus 110B. Minus 110B ini dari 275B dikurang 385B. Lalu dari 901.102 ini kita bagi dengan 110B untuk mencari B-nya. Menjadi minus 8.191,836. Lalu kita bulatkan menjadi minus 8.192. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil untuk nilai B-nya. Lalu yang kedua, setelah kita dapatkan B-nya ini, kita akan mencari, yaitu bagaimana A-nya. Nah, di sini dari angka yang tadi 1.531.420 sama dengan 11A ditambah 55B. Lalu kita masukkan lagi 1.531.420 sama dengan 11A ditambah 55 karena B-nya di sini kita sudah menemukannya, yaitu minus 8.192. Maka kita masukkan seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan hasil yaitu 1.531.420 sama dengan 11A ditambah minus karena 55 dikali minus 8.192 sama dengan minus 450.560. Lalu kita bisa lakukan perhitungan menjadi 11A sama dengan 1.531.420 dikurang minus 450.560. Lalu di sini kita mencari, nah 11A sama dengan 1.981.980. Nah, karena min ketemu min menjadi plus, lalu kita mendapatkan 1.981.980. Nah, angka ini kita bagi dengan 11A-nya yang tadi agar kita mencari A-nya. Agar kita mendapatkan A akhirnya. Nah, angka ini adalah A-nya yaitu 180.180. Nah, setelah A dan B kita temukan, lalu kita cari apa? Yaitu kita cari Y-nya. Nah, dengan rumus Y sama dengan A tambah B X. Nah, Y-nya itu kita akan mencari hasil Y-nya. A-nya kan kita sudah ketemukan tadi, yaitu 180.180 ditambah B yang tadi minus 8.192 dikali dengan X-nya yaitu 11. Nah, 11 dari mana tadi? Yaitu dari sini. Dari sini. Yaitu tahun yang akan kita tentukan, yaitu tahun 2025. Dengan
Dengan angka ini 180.180 ditambah minus 8.192 dikali 11, kita menemukan yaitu, nah, kita menemukan yaitu 180.180 ditambah minus 90.112. Maka hasil Y yang kita temukan dan kita dapatkan yaitu adalah 90.068. Lalu kita masukkan pada tabel data penjualan yang tadi. Nah, ini kita sudah menemukan data untuk tahun 2025-nya, yaitu 90.068. Lalu kita buat grafik seperti ini. Lalu selanjutnya kita melakukan simulasi peramalan penjualan menggunakan metode time least square. Nah, di sini ada data penjualan mobil Honda seperti pada metode sebelumnya. Lalu kita masukkan di tabel berikut. Nah, dari sales tadi kita jumlah. Jadi 1.531.420. Nah, di sini kita mencari titik tengahnya. Nah, pada metode berikut ini, metode time least square, kita akan mencari titik tengahnya. Nah, dari 2014 sampai 2024 adalah data ganjil. Nah, jika data ganjil, kita cari tengah-tengahnya, yaitu 2019. Dari total tahun tersebut ini, yaitu 2014 sampai 2024, jika ditotal adalah 11 dan titik tengahnya adalah 2019. Nah, selanjutnya jika pada tahun 2019 adalah 0, nah, kita akan mulai data pada 2014 sampai ke 2018 ini adalah dari min. Nah, kita mulai dari minus 5 pada 2014, minus 4 pada 2015, minus 3 pada 2016, dan minus 2 pada 2017, serta minus 1 pada 2018. Nah, setelah itu pada 2020 sampai 2024 kita lanjutkan dengan plus. Nah, lalu pada 2025 ini kita isi dengan 6 karena sudah mengikuti plus yang tadi. Angkanya menjadi angka plus, tidak minus lagi. Lalu kita jumlahkan total semua dari tahun 2014 sampai 2024. Nah, XY-nya ini tadi seperti metode sebelumnya, yaitu tahun X dan sales Y kita kalikan, maka akan kita dapatkan hasil seperti berikut. Lalu setelah hasilnya sudah kita dapatkan, maka kita jumlahkan menjadi minus 901.102. Nah, X kuadratnya ini dari tahun X ini. Nah, dari tahun X ini kita kuadratkan menjadi seperti berikut. Lalu kita jumlahkan kembali. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita masuk ke pencarian A dan B-nya menggunakan persamaan 1. A sama dengan jumlah Y per N. Lalu persamaan 2-nya B sama dengan jumlah XY per jumlah X kuadrat. Nah, jumlah Y-nya ini kita dapatkan dari salesnya ini 1.531.420. Nah, N-nya ini adalah total tahun tadi, dari tahun 2014 sampai 2024, yaitu
11. Nah, 1.531.420 kita bagi 11 menjadi 139.220. Nah, selanjutnya kita mencari B-nya. Nah, jumlah XY yang tadi adalah minus 101.102. Nah, dibagi dengan jumlah X kuadrat yaitu 110. Bisa kita hasilkan menjadi, nah, jadi minus 8.191,836, lalu kita bulatkan menjadi minus 8.192. Nah, A dan B-nya ini sudah kita temukan. A-nya 139.220 dan B-nya minus 8.192. Lalu kita cari Y-nya. Nah, di sini kita cari Y-nya, A ditambah BX. Nah, X-nya ini adalah 6 karena dari tahun 2025-nya ini, di tahun ini adalah 6. Makanya kita masuki A yaitu 139.220 ditambah minus B-nya itu 8.192 dikali 6. Maka angka yang dapat kita hasilkan yaitu 139.220 ditambah minus 49.152. Lalu kita jumlahkan dan dapat hasil Y-nya 90.068. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel seperti tadi. Di tabel ini kita masukkan angkanya, lalu kita buat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi peramalan penjualan menggunakan metode semi average. Nah, datanya sama seperti tadi, yaitu ada data penjualan mobil Honda dari tahun 2014 sampai 2024, dan yang akan kita cari adalah tahun 2025-nya. Nah, di sini datanya kita bagi dua. Nah, di kelompok pertama ada dari tahun 2014 sampai 2019, yaitu isinya ada 6. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, yaitu ada 6. Lalu selanjutnya di rata-rata kelompok kedua ada 2019 lagi sampai 2024. Nah, ada 6 juga. Lalu dengan sales yang ada pada tahun tersebut kita totalkan menjadi 1.004.132. Nah, di kelompok kedua kita totalkan juga menjadi 664.627. Nah, lalu 1.004.132 ini kita bagi dengan 6 sesuai 2014 sampai 2019 tadi. Lalu 664.627 ini juga kita bagi dengan 6. Nah, karena angka kita genap, jadi kita start dengan min 5, min 3, min 1, 135. Nah, kita dapat datanya yaitu adalah genap. Jadi kita tidak start dari 0. Kita melibatkan angka ganjil. Nah, setelah itu di 2025-nya ini kita masukkan angka 19, karena angka 19 itu adalah angka ganjil tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. A sama dengan rata-rata kelompok pertama, lalu B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok pertama per N. Y sama dengan A tambah B plus X. A-nya kita sudah dapatkan tadi, yaitu rata-rata kelompok pertamanya. Oh ya, maaf,
kita lupa menjelaskan dari 1.004.132 ini dibagi 6 sama dengan 167.355,33 dan 664.627 dibagi 6 sama dengan 110.771,16. Nah, A-nya ini tadi kita lanjut, kita dapatkan A-nya adalah 167.355,33. Nah, rata-rata kelompok 2 kita cari untuk B-nya ini. Nah, kita dapatkan dari sini tadi 110.000 ini tadi, kita kurang dengan 167.355 dibagi N-nya yaitu 6 tadi. Nah, kita bisa dapatkan min 56.584,17 dibagi dengan 6 sama dengan min 9.430,69. Nah, di sini kita, nah, karena nilai X berinterval 2, maka nilainya kita bagi dengan 2. Jadi minus 9.430,69 hasil yang tadi ini kita bagikan dengan 2 sama dengan minus 4.715,34. Lalu kita cari Y-nya. Kita cari Y-nya. Y sama dengan A tambah B plus X. A tambah B X. Maaf, maksud saya seperti itu. 167.355,33 ditambah minus 4.715,34 dikali 19. Nah, 19 ini dari data yang kita cari tadi, yaitu data pada tahun 2005 X-nya. Nah, kita bisa dapatkan yaitu ini 167.355,33 ditambah minus 89.591,46. Nah, hasil Y-nya adalah 77.763,87. Lalu kita bisa masukkan datanya pada tabel seperti tadi untuk membuat grafiknya. Nah, dari data yang ini adalah Y-nya 77.763,87. Kita bulatkan menjadi 770.764. Nah, data yang kita dapatkan adalah seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah perhitungan menggunakan metode regresi tunggal. Nah, berbeda dari yang sebelumnya, pada kali ini saya sudah disediakan X-nya dengan X seperti ini. Lalu ini total dari data tahun dan hasil penjualannya adalah data tahun yang sebelumnya, namun X-nya yaitu biaya promosinya saya sudah disediakan dengan data lain. Nah, untuk 2025 ini Y-nya saya ambil dari hasil pada timely square yaitu 90.068. Nah, Y-nya untuk 2025 sudah diketahui yaitu 90.068. Lalu biaya promosinya kita jumlahkan menjadi 6.783. Nah, X kuadratnya adalah nilai X biaya promosi ini, semuanya kita kuadratkan. Nah, kita dapatkan hasil yang seperti ini. Lalu kita akan melakukan penjumlahan untuk total X kuadratnya. Nah, XY-nya ini adalah biaya promosi yaitu X dikali dengan hasil penjualan yaitu Y.
Maka kita dapatkan seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Kita masuk pada rumusnya, yaitu A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikali jumlah XY per N jumlah X kuadrat dikurang dalam kurung jumlah X dikuadratkan. B nya N jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y per N jumlah X kuadrat dikurang jumlah dalam kurung jumlah X kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan seperti ini untuk A-nya. Nah, 1.531.420 ini kita dapatkan dari jumlahnya ini, jumlah hasil penjualan, ini jumlah Y, lalu dikali dengan 4.234.101, yaitu ini jumlah X kuadratnya. Nah, dikurang 6.783 adalah jumlah X-nya tadi, yaitu biaya promosi, dikali dengan 920.297.482 adalah hasil dari XY-nya. Dikurang dengan 11 dikali, nah 11 ini dari N. Nah, N-nya adalah total tahunnya yang tadi, dari 2014 sampai 2024. Nah, lalu kita kalikan dengan 4.234.101, yaitu hasil dari X kuadrat tadi dikurang dengan 6.783, yaitu hasil dari X-nya ini kita kuadratkan nanti. Nah, maka kita bisa temukan angka seperti berikut. Nah, setelah menjadi angka seperti itu, lalu kita lakukan pengurangan. Setelah kita kali tadi, nah ini hasilnya dari pengurangan tersebut, 221.460.133.014 dibagi 566.022. Nah, hasil A-nya kita dapatkan adalah sebagai berikut. Hasil A-nya adalah 391.257,11. Lalu kita cari untuk B-nya. Nah, caranya mirip dengan yang seperti tadi. Nah, dengan rumusnya ini, yaitu N-nya adalah 11, jumlah XY-nya 923.297.482. Lalu kita kurangkan dengan 6.783 adalah hasil X-nya dikali hasil Y-nya, yaitu 1.531.420 per 11 dikali 4.234.101, yaitu dari hasil jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X yang akan kita kuadratkan nanti, yaitu 6.783. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu akan kita kurangkan dan akan mendapatkan hasil minus 231.349, minus 231.349.558 dibagi dengan 566.022. Hasilnya adalah minus 408,72. Lalu kita cari Y-nya. Y sama dengan A tambah BX. Nah,
karena Y-nya kita sudah dapatkan tadi adalah 90.068 ini, makanya kita akan langsung mengisi Y-nya ini untuk mencari X maksud saya. Nah, 90.068 sama dengan 391.257,11 ditambah minus 408,72X. Nah, kita bisa lakukan seperti berikut. Nah, minus 408,72X sama dengan 90.068 dikurang 391.257,11. Nah, kali ini kita akan mencari X-nya. Nah, minus 408,72X sama dengan min 301.189,11. Nah, karena sudah seperti ini, kita bisa mendapatkan X-nya. X-nya adalah 736,9. Nah, itu dari minus 301.189,11 dibagi minus 408,72X. Nah, maka kita dapatkan hasil X-nya ini adalah 736,9. Nah, berbeda dari tabel sebelumnya, jadi kita masukkan untuk biaya promosinya adalah sebagai berikut: 736,9. Lalu data dari tabel tersebut kita buat menjadi grafik yang menjadi seperti ini. Sekian tentang penjelasan dari 4 metode peramalan penjualan, yaitu time series moment, time least square, semi average, dan regresi tunggal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kalimat, salah kata, atau salah pengucapan. Lebih kurangnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.